Dari Hylos ya, kalau menurut gue pribadi adalah Dairon memaksa untuk mengubah permainannya yang emang mendadak dia tuh bisa banget ngegendong, Pak. Iya. Tapi kan adanya Hylos sulit banget deh. Seenggaknya badan pastinya ada, Pak. Iya. Chow, pick off ya. Yang diwaspadai juga oleh teman-teman RRQ. Dulu lagi kan. Lebih ke menghindari screening kayaknya ya. Aku lebih setuju mungkin Hilda screening. Masih ada Hilda sebenarnya, nggak perlu buru-buru untuk Blue. Dan buat sekarang dengan adanya Hylos ini nih yang bakal jadi pertimbangan apakah akan menuju ke Idok untuk Hylosnya. Ada badang nggak? Apa sih ada badang kan? Badang di ban. Badang udah di ban. Chow di ban. Iya, hero screeningnya Hilda doang tadi yang bagus. Ini hero-nya Idok lari kemana nih? Franco Kapikov. Apakah cukup damage di early game? Cuma Joy loh andalanya di sini. Gimana kalau Franco Granger? Boleh, Franco Granger. Tapi high risk ya. Karena lawan Hayabusa. Setidaknya ada burst damage dari Joy dan Farshan yang bisa nge-follow. Jaraknya pun oke. Karena gue pengen bilang Tigreal tadi diambil Valen kayak PR juga. Sama aja ya. Itu bahaya juga. IMU-nya bahaya. Dan itu ya Franco Granger. Pilihan dari follow up jarak jauh. Dan kita tahu sendiri Farsha Granger ini sangat leluasa dengan jarak dari Feather Ice Strike dan juga Red Sonara. Gila. 5 hero yang udah kelihatan papulung dari masa depan. Tapi kalau ngeliat last pick, kayaknya ini bisa lari ke badan lagi sih. Soalnya kalau bisa, cancellation dia butuh banget cancellation sih. Cancellation. Atau mau main pick off lagi nih, karena kita tahu sendiri bahwa Light kuat banget dengan hero pick off. Franco juga hero-nya dia. Light yang Tigreal gimana? Kufra Tigreal? Antara dua itu? Gue suka Tigreal sih. Ya Tigreal bagus sih untuk langsung react apa yang dilakukan sama Franco-nya. Langsung menggunakan implosion di depan sana. Dan kebetulan masih open juga untuk Tigreal, tapi pemilihannya jauh hand. Lebih agresif dibanding Tigreal, lebih kuat juga dibandingkan dengan Kufra di early game. Wow, jauh head last pick ya. Ini mempercepat juga kan objektif yang bisa didapatkan oleh Anafel nantinya. Biar gak ketinggalan karena kita tahu farming speed dari Joy. Dan ya pembuktian juga nih, apakah memang Joy layak untuk di first pick semahal itu kah Joy? Wah, apakah memang tepat pilihan dari Bigetron tadi di game yang pertama melakukan Joy pick, dan itu akan membuat permainan jadi lebih enjoy untuk kedua belah tim. Yap, itu dia daratan nilai memang sudah diambil dan juga sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Game kedua, Lim. Berdasarkan dari hasil draft yang sudah mereka lakukan, lebih mengarah kemana? Satu sama biar panas. Kayaknya aku sama sih, ngelihat Franco-nya menarik sih. Satu sama nih ya. Oke, kalau gua berarti stay sama prediksi tadi. 2-0. Oke, let's go kalau begitu. Untuk sekarang di game yang kedua, teman-teman yang ada di Bella Arena kembali sekali lagi. Mana suaranya? Langsung ditarik loh Light lagi. Bantuin orange buff ya. Buset Toy, langsung mau dipotong Toy. Oh dia mau clear cepat dan fokus ke inian crabnya. Ambil gold crab. Saya juga si crab itu emang kena satu area kayak gitu juga cepet-cepet juga. Iya. Dan untuk emblem kelihatan dari Assassin versus Mage emblem jelas karena keduanya tipikal source damage yang berbeda. Warcry untuk menutup kekurangan damage sementara. Ini romer dan midlane harusnya udah langsung semuanya pakai Wilderness Blessing. Tapi Parsianya ternyata Tenacity dari Red. Oke, dan Light sekarang beserta dengan Anafel sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh Rarkiosi dan Rins di area tengah. Wings by Wings. Moreno mundur sedikit, tapi Idok hampir saja bisa menangkap ke arah dari Moreno. Oke. Look dengan Vengeance ya. Mungkin dia sadar kayak dia pakai sprint, revitalize, dia tetap mainnya lari-larian. Yang dibutuhkan di sini adalah badan yang tidak lari kan. Jadi kayaknya Vengeance pilihan yang paling bagus. Tapi kalau menurut gue pribadi ya mungkin Light lebih cocok dengan hero seperti ini. Yang emang melakukan sebuah inisiasi, Rinsnya menjadi korban, tapi coba lihat Idok di depan berbeda. Selesai, double kill, looking for triple kill. Hampir saja di awal pertandingan dikasih jajan seperti ini. Sungguh nikmat, Anafel. Bahkan Lukia pun sudah melihat dari kejauhan. Lukia entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di sini loh. Jauh banget ya. Jauh banget itu. Toy. Mereka masih ingin lebih menjadi korban juga serangan macam apa ini Bigetron. Tapi dari tengah Moreno menjadi korban pula. Ya, satu korban tadi ya. Dengan rotasi yang begitu manis dari Bigetron. Tapi tempo yang ekstrim sekali. Hayabusa mendominasi kill di awal itu mimpi buruk loh. Yap. Tapi Turtle
Oke, sedikit lagi harusnya masih sempat dari Anafel. Akankah dia berhasil tapi tidak ternyata. Namun sekarang ada Shadow Kill kayak udah langsung dikeluarkan dan Lukia menjadi korban. Tapi Anafel jauh banget pergi ke tempat yang berbeda dan double kill. Diambil oleh Rins. Langsung putus temponya. Turtle untuk RRQ, point kill untuk RRQ mengejar 3 poin kill di awal tadi. So sekarang harusnya angin segar ada di RRQ. Wah, advantage yang luar biasa ya. Oke, Eman hampir tertarik tapi setidaknya Eman di sini punya keunggulan lebih ya karena dari lawan yang ada di landing yang udah kena sekali nih. Ini pertukaran killnya sama, Turtle diamankan. Dan tempo yang paling penting untuk Idok. Karena mission. Oke, Idok mau di... Wah, apa yang terjadi? Hei, tertariklah sudah. Namun ada Shadow Kill. Hampir saja. Eman boleh maju. Zaman Porta dikeluarkan. Satu orang berhasil langsung diamankan dan double kill. Didapatkan oleh Moreno. Moreno mengamuk karena tadi dirinya berada di area mid. Udah diserang juga. Namun sekarang dari Toy. Triple kill him. Ini chaotic banget dari tim fight-nya. Bigetron, mereka nggak kasih kendor loh. Pengejaran poin kill RRQ seakan kayak, oh nggak bisa, harus gue yang pegang. Ya padahal misplay terjadi dari Light. Tapi backupnya langsung cepat. Dan Eman terlalu lama seperti di bagian top lane, Pak Pulu. Dengan low HP. Oh wait. Setujin. Enggak. Gak ketangkep sih, Shadownya nggak nempel. Dan mungkin akan sedikit berbahaya ya, karena ada Idok di depan sana. Takutnya langsung bloody hunt. Bakal jadi chaotic banget. Dan team fight bisa dilanjutkan kembali, tidak ada reset. Tapi Bigetron pegang temponya lagi nih. Dan ini dia camp yang tidak terdeteksi. Idok punya ultimate. Wait a minute, sadar sepertinya. Sadar, ada Impurage. Iya. Iya. Wah, ditabrak ya Asama Force tadi dan berhasil melemparkan langsung Idok masuk ke dalam area pertahanan tapi sempat untuk bisa mengeluarkan dari bloodhound-nya. Namun sekarang Moreno, ada dua Granger mendadak Dead Sonata tadi saling beradu. Buset, kayak ini the real apapun skill yang di depan dia diambil. Bang Alrol ya. Bang Arrow, dia Dia. Sonata loh. Dan Sonata aja diambil sama dia. Udah kayak cowboy Texas loh itu tadi. Adu-aduan pistol. Tapi kalau ngeliat dari Turtle ini di take over sekarang. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Akan seperti apa lagi kejadiannya, tapi Turtle yang berhasil diamankan oleh Busa. Sementara coba lihat dari look yang tertangkap Pasadianda, Dairana malah menjadi korban. Sedikit lagi Sujin harus masuk dan juga pulang menuju ke arah base yang dia milikin. Wah, nggak ada korban lagi-lagi, Be. Ya, Feather Strike ya. Lagi-lagi jawaban dari Moreno. Dia menjaga teritorinya biar tidak ada yang menyentuh ke arah dari Anafel. 1.800 gold lead. Ini nggak berhenti sama sekali loh. Snowballing dari Bigetron. Dan sekarang dengan adanya Hunter Strike, ini akan membuat Anafel semakin lebih menyakitkan lagi. Laning jauhnya mulai dikendalikan. Dan menit 5 menandakan bahwa nanti Anafel akan fokus untuk mencari level 12 plus untuk persiapan Turtle selanjutnya. Ini perbedaan levelnya nggak seperti tadi ya. Buset, look ya. Ngusirnya pelan-pelan dong, oke. Dari look, dimakan dan itu dia bloodhound. Langsung dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Walaupun Zaman Force tadi masih belum sempat terlihat. Hanya saja Federation di tempat yang berbeda. Dan ini dia Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Tapi Idok ya tepat berada di depan dari Eman. Eman akan terus memberikan sebuah damage begitu mengerikan. Hampir saja. Sakit banget dan ini membuat pressure di arah top lane mungkin bisa dilakukan lagi oleh Bigetron. Mereka bisa paksa untuk dapetin turret. Ya, lihat screeningnya, bahkan Moreno sudah siap di depan sana. Walaupun masih belum ada IMU yang diambil. Oke, Luke benar-benar ke screening. 3 orang di screening, 3 orang diusir begitu saja. Guna untuk bisa mendapatkan Karao tertekan dari bagian atas. Tapi Luke sedikit lagi tersisa. Ada Vengeance yang sudah langsung dikeluarkan. Dan Dairan mencoba untuk bisa mengejar dengan Glorious Pathway tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Tapi Dairan malah tertinggal sendirian. Dairan yang masih berusaha Federasi langsung dikeluarkan. Begitu saja ada Eman. Zaman Force sudah langsung terlihat. Tapi Eman yang masih digetok. Tadi dengan Loen dan dengan Flicker mencoba untuk bisa mendekat. Tapi malah Eman yang mengatakan Jawa dan Luke menjadi korban. Terlalu overcommit tampaknya, Be. Wah, tapi mid lane-nya lihat re-expose banget Anafel. Akan langsung mengambil pundi-pundi objektif. Baru turret hancur. Mid lane hampir saja hancur dan untungnya masih bisa diselamatkan. Kayaknya Bigetron mau coba untuk cari vision dan cari ruang agar nanti Harith dari Eman tetap bisa membuka di momen belakangan. Jujurnya, iya tetap akan dapat sih kalau lu tadi mundur juga. Iya. Cuman ya oke lah, karena kelihatan banget tadi dari setupnya. Atasnya lumayan rapi, Eman lagi-lagi flickernya agresif. Flicker agresif Iya, karena Parsnya udah di depan mata ya tadi, Lim. Dia cuma demi ngegocek source skill aja. Lewat dong, numpang lewat tuh. Wey, tidak korek karena siapapun. Ada Dairan didorong, tapi sekarang ada injektor tadi keluarkan kembali. Bahkan mereka sempat untuk bisa mengeluarkan dari bloodhound yang akan seperti apa. Tapi Idok yang malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan sekarang look-nya pun menghilang. Keputusan untuk lempar Dairan. Apa itu alat tepat, Be? Wah, tapi kalau misalkan melihat dari chance-nya, kayaknya emang mereka nggak mau melepaskan pick off-nya ya. Jadi pick off lawan pick off. Dan sekarang tinggal adu tarik ulur 4 lawan 4-nya di area Turtle. Oke, Moreno sakit.
banget damage dari Moreno. Terbakar pula tapi mendarahkan apel masuk dan ini dia. Ada shadow kill walaupun dia bisa terbagi. Tentunya menjadi milik dari Sun Sujin dan Zaman Force itu akan kembali Light yang menjadi orang terdepan tapi Light akankah sempat untuk bisa Zaman Force tapi ejectornya gagal tadi untuk bisa mendapatkan ke arah Toy. Namun sekarang udah ada backupan lagi dari Eman menemani ke arah Light. Susujin blank dikit, purple buff hilang. Oke, 1v1 situation. Akankah mereka mendapatkan 1 point kill dari masing-masing jungler? Tidak, ternyata hanya saja Luke ya. Tepat berada di depan dari Luke tadi dikejar. Tidak ternyata. Enggak. Susah juga sih untuk menangkap karena Joy. Kecuali Joy-nya yang nyamperin sendiri. Moreno masih sempat untuk mendapatkan satu pencurian ya untuk masuk jungle-nya. Dicuri depan mata. Ya itu yang mungkin membuat Anavel selalu lebih unggul by level ya. Ada daripada aja ya. Sujin. Ada aja yang diambil sama Moreno atau Light. Tapi dipaksa mid sepertinya karena udah berkumpul pemain dari Bigetron. Tidak kena. Dan sekarang kena dijektor kembali tapi Blood Hunter duluan dikeluarkan. Zaman Force belum sejauh ini. Belum ingin diperlihatkan pula ke arah RRQ. Oh, Luke kejar. Oke, Luke tertangkapkah? Dengan vengeance yang sudah diaktifkan di dalam tubuhnya. Eman mendekat. Anavel! Damage-nya terbagi tapi masih berhasil untuk bisa mendapatkan Karaidok. Namun di tempat yang lain malah Tyrant menjadi korban. Tapi sekarang Anavel tershutdown satu terakhir. Hampir saja kembali flicker begitu agresif dikeluarkan oleh Eman. Namun sekarang pergerakan dari Sun Sujin mencoba untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Astaga, lagi-lagi flicker. Dan bukan hanya Eman, Moreno barusan juga dengan flicker agresifnya. Hampir bisa dapetin satu tapi... Wah, Eman nongol lagi dong. Zaman Force dikeluarin dan Eman harus mundur. Dilempar lagi oleh Light. Sebuah aksi penyelamatan. Eman selamat. Laris banget. Flicker Light defensif. Ada yang defensif akhirnya. Wah, akhirnya tempo naik ya. Au. Temponya mulai intens dan ini dia jual beli serangan yang dilakukan oleh kedua belah tim. Karena emang mereka tidak ingin melepaskan satu kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan advantage. Sekarang Toy-nya mulai online dan mulai connect juga sama Franco Idok. Jadi kita akan melihat siapa yang bakal mulai pick off duluan. Apalagi Light sudah selesai dengan flickernya barusan menunggu untuk beberapa detik ke depan sebelum dia bisa melakukan flicker ejector. Ya, Susujin udah back on track nih. Tadi dia udah dapetin temponya, dia udah tahu nih targetingnya. Dan timingnya udah perfect banget. Tinggal nunggu aja nih. Siapa yang akan inisiasi duluan dan siapa targetnya? Iron Hook-nya ya. Agak horor emang. Yep. Untuk push yang di area mid lane, karena itu adalah Bush Franco. Banyak banget yang bilang Bush Franco. Apalagi buat sekarang nih, Anavel selesai dengan si Halberd. Mid lane, coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Menunggu siapa yang akan buka conceal play duluan. Si Halberd? Ini minim damage sebenarnya, Be. Oke. Kalau lihat dari Hayabusa ya, berdasarkan yang kita lihat, Hayabusa biasa War Axe, Dan jangan lupa, Endless Battle, Blade of Despair. jangan lupa Idok ada Winter. Jadi dia susah buat di-cancel ketika dia menggunakan Bloody Hunt. Ya, itu Karena dia juga pakai Encourage. salah satu masalah serius. Gairan, terkena poke damage. Web, hampir akan kalau sedikit gigit, tapi sejauh ini masih ditahankah? Namun sekarang sudah ada satu orang yang berhasil diamankan dan itu adalah Eman. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk RRQ di mana mereka udah mulai bagaimana jalan pertempuran tapi Rins udah hilang pula. Moreno bisa mengkalah pergerakan dari Tyrant tapi sakit tangan Luke ditarik kali ini. Luke menghilang. Ini masalah serius sih. Idok Franco, Iron Hook yang menjadi mimpi buruk bagi Bigetron. Anavel hampir tumbang tadi kalau misalkan Iron Hook-nya nggak ditutup. Ya apalagi dengan ada Winter Crown dan sekarang ada Fleeting Time. Jadi bakal lebih sering untuk menggunakan Bloody Hunt. Oke, Moreno mendekat, Line mendekat, ada ejector tadi lemparkan. Namun sekarang Anavel, akankah ada aksi perlindungan dikasih tapi ternyata Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Lordnya bisa jadi akan menjadi milik dari RRQ sih. Itu dia Lord untuk RRQ kali ini. Yang akhirnya tempo permainan yang tadi nggak turun-turun, yang selalu dari keduanya jual beli serangan, akhirnya mereda sedikit. Mereka akan coba untuk fokusin setup terlebih dahulu. Ya, Kontrol menurun minion. ya. Menurun temponya pelan-pelan. Dan untuk sekarang tinggal bagaimana mempertahankan Lord ini nih untuk RRQ. Winning condition menuju ke arah mereka. Untuk item tentu si Halberd akan menjadi sebuah jawaban juga dari Toy. Untuk memberikan dealing damage yang lebih masif lagi. Terutama untuk menutup shield dari Eman. Harith yang sudah punya Holy Crystal tentu akan sangat-sangat mematikan. Tapi ya, sebelum melihat item defense. Wah, dikorek habis-habisan dan Didok selesai. Karena dari tadi mungkin nilai menjadi pengaman untuk Bigetron Esports. Tapi sekarang Dairan jadi dihajar. Dairan masih sempat untuk bisa kabur. Wih, masih ada juga di area mid lane. Kayaknya bakal dilepas deh. Untuk Outer Turret gak bisa diselamatkan lagi. Mereka masih punya PR di Lord bottom lane. Wah, mereka stick 5 ya jadinya ya. Dan ini dia Kakashi dari Anavel. Dan dari tadi targetingnya selalu ke lini belakang. Lebih tepatnya selalu kering sih.
Rins atau Rins. pokoknya Toy. Dua Iya, ini. iya, iya. Karena Toy itu gue lihatnya di lebih belakang dari Rins. Jadi kalau memang mau sampai ke Toy, harusnya dia akan lewatin Rins dulu. Iya. Tapi keren banget ya. Jalannya itu tangan ke belakang tuh. Buset, ninja banget ya, ninja. Ya parah ya. Weh, main apa itu? Itu biasa. Keren juga. Bukunya Jiraya mungkin ya. Bisa. Wah, ini Kalau detail dari deketnya ya, menarik. makin seru lagi tapi kelihatannya ya. Penjagaan zona nih pasti dari mereka berdua. Nggak ada yang mau ngelepas dari penguasaan mapping. Sementara Eman juga harus berhati-hati nih. Damage yang masuk ke arah Eman itu sakit loh. Rin dengan burst damage. Ada Toy juga dengan burst damage. Dan stoppernya banyak. Penguasaan area river jangan lupa juga nih. Tapi balik lagi sih, untuk RRQ kayaknya mereka bakal lebih berfokus untuk menguasai area jungle dibandingkan river. Purple ya. Purple-nya bakal di-engage. Web tertarik kali ini Luke. Langsung dikeroyok kah? Tapi masih ditahan dari blotannya. Bahkan lainnya tadi mencoba untuk bisa menghadang dan juga mendapatkan kena satu play. Tapi Luke benar-benar menggocek. Kehilangan dari Immortalnya. Dan sekarang ada satu Grace Fire. Tapi Luke yang masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Dairannya malah yang diusir. Harus tadi. Ya, kelihatan banget tadi Luke coba untuk gocek dari Veteran Strike tapi tetap kena. Dan Immortalnya yang kebuang. Immortal pecah. Ini- Ya, Vengeance juga. Identitas MPL ID kayaknya udah kelihatan loh di sini. Tabrak terus. Oke. Server team fight kita. Brawl server. Bro server. Oke. Ya, Ini welcome, identitasnya ya. keluar loh di game Ya, ini. loh. welcome to Brawl Server sekali lagi. Emang sih jual beli serangannya. Tadi Idok yang sempat masuk ke rumput, tiba-tiba Luke juga masuk ke rumput. Dan yang gue lihat buset sampai Moreno-nya pakai Starlium loh. Ya, buat nambahin damage lagi ya dengan menggunakan basic attack-nya. Mungkin nanti ketika menggunakan tentunya passive team fight damage juga sebagai bonusnya. Dan jangan lupakan apakah target dari Moreno tetap tertuju kepada Vader Strike. Karena dari tadi kita belum melihat IMU yang on point. Mungkin targetnya boleh sih ke Idok, Bloody Hunt. Bisa. Tapi gini Be, kalau Starlium niatnya untuk makan depan, maksudnya untuk ngepuk bagian depan dengan full damage. Alangkah lebih baiknya Wishing mungkin. Ya mungkin tanggung ya jadinya damage. Atau mungkin ya biar ada regen dari mananya aja. Cooldown Agar juga dia nggak ya. perlu pulang, dia tetap bisa nge-poke. Dan pengendalian map jadi gak lepas. Oke. Tapi kita akan lihat nih kontes di arah Lord karena Luke udah buka. Wah, Luke sendirian lah tapi di bagian belakang sebelah ada Pangsi udah langsung dikuangkat begitu saja. Hei, ada pengadangan yang dilakukan. Namun ternyata untuk kali ini dong. Oh, no. Tidak ada berhasil langsung dia gigit. Tapi Winter tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan dan sekarang mereka semua terpisah. Dua player dari RRQ sudah lenyap. Anavel low banget dari HP-nya ini nggak mungkin bisa setup buru-buru juga. Ya. Apalagi ngeliat Anavel dia nggak ada spell farm atau life shield. Dan jangan lupa ya, untuk di bagian top lane ada minion yang begitu banyak dan masih berjalan juga. Kalau kita ngomongin spell vamp, setidaknya Anavel masih ada di sini. Dan bakal coba untuk setup duluan karya Lord. Dua tumbang hanya ditukarkan dengan Luke. Menang jumlah dari Bigetron. Dan mereka mau cepat tapi Dairan hadir akan seperti apa lagi tapi Riz hampir saja dan live tertinggal live-nya. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan tapi ternyata double kill berhasil didapatkan pula. Kerugian kali ini untuk Bigetron. 4 member hilang. RRQ memang gak mendapatkan Lordnya namun menyisakan Luke. Seorang diri menjadi masalah yang cukup serius. Mampukah Luke untuk membereskan minion yang ada datang dari berbagai wave? Oke, wave minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi karena masih terlalu lama pula. Respawn time dari rekan-rekan Luke. Akankah Luke yang sanggup untuk bisa menahan sendirian karena masih ada 8 detik Lordnya lagi di dari dalam level. tengah, Bos. Tapi ternyata wave minionnya selesai dan game berlanjut. Satu sama sang raja menyamakan kedudukan. Kali ini game masih berlanjut. Match yang masih panas. Bahkan sang robot merah mereka harus reset terlebih dahulu. Match point bagi keduanya. Wah, ini kayak boleh dibilang terlalu over ya. Kayaknya terlalu lama di area Lord.